Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu ingin absen dulu. Di antara kalian siapa yang tidak masuk? Oke. Oh iya, masuk semua berarti ya. Oke. Baiklah, berarti hari ini masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oke. Di sini ada yang tahu nggak apa itu NKRI? NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Ada yang tahu mengapa penting banget untuk menjaga NKRI? Pentingnya menjaga keutuhan NKRI adalah agar Indonesia tetap pada eksistensinya, yang dimana Indonesia telah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang telah ditempuh melalui perjuangan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan. Arti pentingnya persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antara golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, apalagi? Ya, bahasa, terus apa lagi? Adat istiadat, ya, terus apa lagi? Dan kebudayaan. Ya, pintar anak ibu semua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu apa itu maknanya kesatuan dan persatuan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Menurut KKBI, persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan, ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan bermakna pada satu sifat tunggal dan kesatuan. Dari makna yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya negara kita sehingga dapat melepaskan diri dari penjajah. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira anak ibu ini ada yang tahu nggak manfaat dari persatuan dan kesatuan itu apa aja? Nah, ya, yang pertama itu kita harus menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang begitu beraneka ragam. Seperti contohnya ya, ibu ambil dari contohnya seperti berbeda agama. Nah, kita kan beragama Islam, terus kita memiliki teman yang agamanya lain. Nah, kita tuh tidak boleh seperti menghina agama mereka ya kan, kita saling tidak boleh menghina, kita harus menjaga kerukunan kita sesama mereka, begitu, paham? Oke. Yang kedua, memudahkan bangsa Indonesia untuk berkembang. Nah, karena kita sama berbeda agama gitu kan, kita sama-sama gitu, harus bersama-sama, bekerja sama, saling bersama-sama agar Indonesia ini berkembang, begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara. Nah, terus yang keempat, memudahkan untuk mengatasi gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, mempermudahkan negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Nah, dari sini ada yang ingin anak-anak tanyakan kepada ibu? Ada yang bertanya? Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh persatuan dan kesatuan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu apa aja? Contohnya seperti
menghargai hak dan pendapat masing-masing individu dan saling menyayangi antar sesama. Contohnya seperti apa anak-anak? Ya, contohnya betul. Contohnya tuh seperti yang diucapkan Adit tadi, seperti itu. Kita harus menghargai pendapat orang, kan? Misalnya dia berpendapat seperti ini, seperti itu. Nah, kita juga punya pendapat, tapi pendapat kita lain. Kita tidak boleh menjelekkan pendapat dia. Kita harus menghargai pendapat mereka, seperti itu. Seperti yang tadi Adit katakan, Adit berpendapat seperti ini dan Rehan berpendapat seperti itu. Nah, kalian harus saling menghargai pendapat kalian masing-masing ya. Tidak boleh menjelekkan pendapat orang lain. Nah, yang kedua, menjaga kerukunan yang sudah kebangun sebelumnya, artinya berusaha sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan pertikaian baik dalam lingkungan di tempat tinggal Anda maupun di lingkungan keluarga. Seperti di rumah tuh kan contohnya seperti yang di rumah, kita tidak boleh marah kepada orang tua. Nah, kalau kita marah pada orang tua kan pasti jadi kerukunan di dalam rumah itu nggak ada lagi. Nah, contoh seperti di sekolah. Kalau di sekolah ini seperti kita seperti Adit dan Rehan duduknya berdua tuh kan. Nah, kalau kalian udah bertengkar tuh pasti nanti duduknya pisah-pisahan, itu nggak baik ya. Jadi itu merusak kerukunan. Jadi kita tidak memiliki kerukunan lagi. Nah, jadi itu tidak baik. Kita tetap sama-sama, nggak boleh bertengkar. Nah, agar kerukunan kita tuh tetap terjaga gitu ya. Oke, pintar anak ibu. Nah, yang ketiga ada apa lagi? Ya, yang ketiga tuh ada selalu membantu orang lain apabila sekiranya ada yang sedang membutuhkan bantuan kita. Nah, ada yang tahu contoh seperti apa? Ya, misalnya kita ke pasar ya kan, terus di pasar tuh kita ada ngeliat ibu-ibu tuh kan bawa belanjaan banyak banget kayak kesulitan gitu. Nah, sekiranya kita bisa nolong, kita harus menolong gitu ya. Ada nggak sih anak-anak ibu yang pernah melakukan seperti itu? Oh, belum ada ya. Nah, lain kali kalau misalnya ketemu orang yang butuh bantuan, maka kita harus bantuin ya anak-anak. Ya, pintar. Nah, yang kelima ada apa lagi? Yang kelima itu yaitu ada saling bergotong royong untuk tetap menjaga keutuhan negara. Nah, pasti di setiap minggu, kadang ya setiap minggu atau sebulan sekali, pasti di RT di tempat tinggalnya itu pasti ada diacarakan gotong royong kan. Nah, anak-anak sering ikut, ya pintar. Kita selalu ikut gotong royong ya kan. Nah, yang keenam tuh ada selalu aktif dimanapun lingkungan Anda berada atau secara mudahnya selalu memberikan kontribusi positif bagi siapapun. Nah, mungkin materi kita cukup sampai sini aja. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Oke, tugasnya itu buatlah menggambar gitu ya kan, contoh menggambar tentang NKRI. Apa aja sih NKRI itu? Kita akan membuat gambarnya untuk minggu depan aja deh, nggak usah PR. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang NKRI. Kita akan membuat menggambarnya apa aja, contoh-contohnya. Nah, maka minggu depan kalian harus membawa kertas, ikan karton dan spidol ya, karena kita besok akan menggambar NKRI itu apa aja. Oke. Mungkin sampai situ aja pembahasan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan pimpin doanya. Oke, makasih waktunya. Ibu permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.